Baik, kita mulai. Materi hari ini kita bahas mengenai identifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas model proses pengembangan perangkat lunak. Ada 4 yang kita bahas minggu lalu, yaitu waterfall, kemudian evolusioner, kemudian formal system, dan reuse, reuse based. Di contoh kali ini kita bahas di model proses waterfall, waterfall. Di langkah pertama di waterfall itu adalah mengumpulkan data, mengumpulkan data. Apa saja yang kita akan kumpulkan data-data itu, kita bahas di kesempatan pertemuan kali ini. Kita definisikan dulu kebutuhan itu apa sih kalau menurut Webster, dikutip dari Kamus Webster, database. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang diisyaratkan atau sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan atau diperlukan. Tapi menurut IEEE, yaitu Organisasi Profesi Rekayasa Perangkat Lunak, yang disebut kebutuhan itu adalah kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai. Kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai. Biasanya untuk mencapai tujuan biasanya atau menyelesaikan masalah-masalah. Yang kedua adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak yang akan kita buat atau sistem yang akan kita buat untuk memenuhi standar, untuk memenuhi kontrak, untuk memenuhi spesifikasi yang ada di dalam dokumen yang kita buat. Jadi di sini pada akhirnya kita membuat dokumen formal atau dokumen yang berisi spesifikasi, berisi analisis, berisi data yang kita kumpulkan, berisi analisis, sampai berisi kontrak. Kontrak itu kesepakatan antara kita sebagai developer, artinya dengan calon pengguna atau calon yang akan meminta dibuatkan sistem atau perangkat lunak. Itu. Jadi kebutuhan perangkat lunak ini menunjukkan kondisi, kriteria, atau syarat-syarat kemampuan yang harus dimiliki. Jadi di dalam dokumen itu ada kondisi, ada kriteria, ada syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna nantinya. Nah, di dalam menentukan kebutuhan perangkat lunak, kita kategorikan ada 3 kategori, sebenarnya 4 kalau di contoh ini ada 3, baik kita bahas 3 ini dulu Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Secara singkat, kebutuhan fungsional itu adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak yang akan kita buat. Nah, fungsi-fungsi ini biasanya sudah diinginkan oleh pemakai atau calon pengguna nantinya. Contohnya adalah perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan. Jadi contoh ini adalah salah satu contoh yang diambil dari calon pemakai. Dia akan menyebutkan biasanya perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan, artinya dapat menyimpan transaksi. Yang kedua, misalnya perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan, misalnya gitu. Harus mampu mencetak laporan. Jadi intinya biasanya kalau kita membuat perangkat lunak itu ada 3 kelompok yang perlu kita identifikasi. Yang pertama adalah input. Input itu masukan seperti nomor 1 itu tadi perangkat lunak harus menyimpan semua rincian transaksi pengguna. Nah, ini input. Biasanya ini termasuk input proses. Yang kedua adalah prosesnya. Proses itu contohnya seperti yang ada di pertama itu. Yang ketiga adalah output. Nah, output itu contohnya ada di kedua. Perangkat lunak harus mencetak laporan penjualan. Lebih demikian. Termasuk yang nomor 3 itu perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi. Berarti ini juga terkait output atau biasanya ada kriteria untuk transaksi pelanggan. Biasanya begitu. Mengetahui jalur pengiriman terpendek, berapa biayanya, pengiriman terpanjang, terjauh, berapa biayanya. Kurang lebih demikian. Nah, itu semua yang dibutuhkan pengguna nantinya disebut kebutuhan fungsional. Fungsi yang diharapkan oleh perangkat lunak itu
bisa melakukan tugas-tugas seperti contoh itu. Yang kedua adalah kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka ini menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, biasanya begitu. Jadi ada antarmuka khusus yang kita desain sendiri, ya, sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Biasanya terkait dengan perusahaan, misalnya nantinya di situ dicantumkan logo, gitu ya. Nantinya di situ dicantumkan alamat dan sebagainya, sehingga perangkat lunak itu menjadi ciri bahwasanya itu adalah perangkat lunaknya UM misalnya, Universitas Mulia misalnya, dan seterusnya. Contohnya adalah seperti ini di bawah ini, akses ke basis data menggunakan ODBC misalnya gitu. Kalau ada yang tahu ODBC itu kita ingatkan bahwa ODBC adalah seperti semacam tools atau tools tambahan ya, apa namanya ini apa namanya API itu application programming interface ya, kurang lebih begitu. Jadi ODBC ini biasanya ada di dalam perangkat lunak yang berbeda, nantinya akan berkomunikasi. Misal Microsoft Access nanti akan berkomunikasi dengan MySQL, maka jalur komunikasinya itu menggunakan ODBC, Open Database Connectivity. Nah, ODBC ini biasanya didukung oleh API tadi, juga biasanya kalau di Windows disebut driver gitu ya, drivernya sendiri. Jadi MySQL punya drivernya sendiri, kemudian apa namanya aksesnya juga punya drivernya sendiri dan sebagainya. Nah, komunikasi ini biasanya distandarkan oleh ODBC. Jadi ODBC punya antarmuka yang khusus ya, standar tapi itu bisa kita sesuaikan antarmukanya itu, misalnya gitu. Jadi untuk memudahkan pengguna nantinya. Nah, maka contohnya di sini adalah akses ke basis data menggunakan ODBC, antarmukanya nanti disesuaikan. Yang kedua adalah perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard misalnya. Jadi di aplikasi atau sistem yang kita buat nanti, data-data yang kita masukkan harus kita menggunakan keyboard, nah, itu misalnya. Juga menggunakan mouse misalnya untuk mengarahkan, juga menggunakan scanner. Memangnya ada yang tidak menggunakan keyboard? Ada kan, seperti presensi apa namanya QR code tadi yang Anda lakukan. Nah, di situ saya ubah menjadi mouse, yaitu saya beri cuma linknya aja. Sekali Anda absen langsung selesai gitu. Nah, ada kalanya diubah menjadi QR code, maka berarti scanner, gitu ya. Ada kalanya menggunakan keyboard, misalnya tekan huruf atau angka atau username password. Yang lebih seperti demikian. Yang ketiga adalah kebutuhan unjuk kerja, bahwa kita ketika membuat perangkat lunak, tentu saja perangkat lunak itu harus bekerja efektif, harus bekerja efisien, dia harus tanggap, ya, memiliki kecepatan, ketepatan, dan frekuensi, memiliki waktu tanggap yang cepat, gitu ya, tidak lalot, gitu ya, tidak loading terus, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga perangkat lunak yang kita pilih harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak mungkin kita membuat perangkat lunak untuk perusahaan besar, misalnya, kita buat dengan perangkat lunak kecil seperti Microsoft Access misalnya. Tentu saja dia akan keberatan, Microsoft Access itu apa namanya, keberatan, berat melot, menarik data dan sebagainya jika datanya luar biasa besar, ya. Ini nggak cocok. Oleh karena itu kita sesuaikan perangkat lunak itu tadi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini nanti diakses oleh banyak user, maka kita sesuaikan kondisi saat ini. Usernya ada di mana-mana misalnya, maka kita sesuaikan perangkat lunak itu. Dan seterusnya. Ini unjuk kerja ini penting juga. Contohnya adalah waktu tanggap untuk unjuk kerja, ya. Kemudian perangkat lunak itu harus mampu mengolah data sampai 1 juta record misalnya. Kalau 1 juta record itu termasuk kecil ya, saat ini. Nah, kalau ini dulu mungkin cukup lah. Tapi kalau 1 juta record itu termasuk kecil karena ya seperti yang Anda lihat ya, seperti kayak SIAS ini ya, Siamon itu sudah 1 jutaan record itu ya, jika dikumpulkan semuanya itu 1 jutaan record. Banyak transaksi-transaksi yang terjadi di sana. Nah, itu terasa masih kecil ya, terasa masih kecil.
Oleh karena itu, untuk saat ini zamannya big data, maka ukurannya yang pantas itu adalah jika kita bilang besar, itu ukurannya seperti 1 tera. 1 tera itu ukuran kapasitas dari hard disk yang kita buat untuk storage, untuk menyimpan. Jadi bukan lagi hitungannya adalah record, tapi hitungannya adalah kapasitas file yang kita muat. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ya, ini yang kita sebut kelompok apa saja yang perlu kita identifikasi nantinya. Ya. Jadi kita kategorikan menjadi 3 kategori kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan antarmuka, yang ketiga kebutuhan unjuk kerja, dan yang keempat adalah kebutuhan non-fungsi. Non-fungsi itu adalah kebutuhan di mana fungsi-fungsi itu nantinya berjalan. Contoh kebutuhan non-fungsional adalah misalnya ini fungsinya adalah harus menyimpan data semua rincian data pelanggan. Nanti disimpan di mana database-nya? Misalnya kita simpan menggunakan database MySQL, gitu ya. Maka MySQL ini adalah kebutuhan non fungsional. Kenapa dia? Karena dia memiliki kemampuan untuk menyimpan data pesanan pelanggan, misalnya gitu, dalam jumlah 1 juta record, gitu ya. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan, misalnya gitu. Maka non fungsionalnya apa kira-kira? Non fungsionalnya misalnya dicetak di dalam bentuk PDF. Ya, PDF maka kita bisa menggunakan aplikasi cetak PDF. PDF-nya apa? Banyak sekarang kan PDF. Nah, misalnya seluruh aplikasi PDF bisa digunakan, misalnya Adobe, misalnya Print2, PDF dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu non fungsi itu di mana fungsi-fungsi itu bisa berjalan. Termasuk sistem operasi, dari platformnya, sistem operasi yang akan kita gunakan itu juga termasuk bagian dari non fungsi. Kemudian jaringan internet kayak atau jaringan privat, jaringan lokal dan sebagainya itu juga bagian dari non fungsional. Yang penting fungsinya itu bisa jalan di semua kebutuhan non fungsi tadi. Itu intinya. Jadi yang kita identifikasi kurang lebih ada 4 tadi ya. Kemudian analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini adalah analisis requirement analisis, langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Ya, yang akan kita kembangkan. Analisis ini kalau menurut AII adalah proses mempelajari kebutuhan pemakai. Jadi yang tiga kebutuhan ini kita pelajari semua. Nah, 4 ini kita pelajari. Atau analisis kebutuhan perangkat lunak itu dapat diartikan sebagai menetapkan fungsi untuk kerja perangkat lunak. Fungsi-fungsi apa saja perangkat lunak itu bekerja, menyatakan antarmuka dengan elemen-elemen sistem dan menentukan kendala yang harus dihadapi. Jika ada trouble, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah trouble-nya itu secara cepat, misalnya gitu. Ini yang kita sebut sebagai analisis. Oleh karena itu, di dalam menganalisis itu ada kira-kira 5 langkah ya. Ada 5 langkah untuk menganalisis. Analisis kebutuhan ini punya 5 langkah. Yang pertama mengidentifikasi masalah. Masalah-masalah apa yang kira-kira dapat diselesaikan dengan perangkat lunak ini. Ya. Perangkat lunak yang akan kita buat itu tujuannya untuk apa? Menyelesaikan masalah apa kira-kira? Ya, itu. Yang kedua adalah mengevaluasi ya. Misalnya jadi masalahnya itu kita evaluasi, kemudian kita temukan solusinya di situ. Ditemukan solusinya untuk menyelesaikan. Ada kalanya kita menemukan solusinya menggunakan data misalnya. Maka kita juga bisa melakukan langkah berikutnya yaitu melakukan pemodelan berorientasi data. Nah, ada kalanya ketika kita evaluasi itu kita melihat peran pengguna, siapa aja yang nantinya pengguna itu menggunakan perangkat lunak yang akan kita buat. Maka kita bisa membuat pemodelan berdasarkan pengguna, yaitu salah satunya menggunakan use case. Nah, ini. Jadi dengan kita mengetahui masalah tadi, kita bisa menentukan langkah berikutnya yaitu mengevaluasi ya, melakukan tindakan selanjutnya untuk melakukan pemodelan ya. Langkah keempat adalah melakukan spesifikasi. Spesifikasi itu artinya model-model ini nanti ketika diterapkan
bisa jalan di mana aja, di spesifikasi perangkat keras seperti apa yang kita harapkan, di spesifikasi jaringan seperti apa yang kita harapkan. Baru kemudian langkah kelima adalah mereview. Mereview itu meninjau kembali bersama dengan pengguna, calon pemakai nantinya. Jadi setelah kita sepakati ini, kita susun identifikasi masalah, sampai langkah keempat itu spesifikasi, kita kembalikan lagi kepada pengguna, calon pengguna. Seperti ini Kak, ada diskusi, ada komunikasi yang terlibat kepada pengguna. Pengguna ini, calon pengguna ini akan kita libatkan terus ya, di dalam pengembangan perangkat lunak ini. Nah, di waterfall langkah pertama ini kita harus pastikan bahwa seluruh spesifikasi, seluruh definisi tadi itu harus kita pastikan pengguna itu mengerti, paham dan sepakat ya. Jadi kita pastikan sepakat di awal ya. Kemudian di akhir-akhir itu ada kontrak ya. Di akhir-akhir ada kontrak tanda tangan bahwa yang bersangkutan menyatakan menerima spesifikasi perangkat lunak yang akan dibuat seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita bikin-bikin sendiri ya, bikin-bikin perangkat lunak yang nggak ada komunikasi dengan mereka ya, dengan calon pengguna ya. Di tahap ini juga di analisis kita akan melakukan identifikasi ya, identifikasi kebutuhan perangkat lunak itu dimulai dari mana. Nah, di awal, kembali ke awal ini. Apakah perangkat lunaknya itu berorientasi aplikasi, berorientasi bisnis, atau untuk meningkatkan produk, gitu ya. Kalau orientasi aplikasi itu misalnya inventory. Inventory itu untuk nyimpan data inventory. Kemudian untuk bisnis biasanya terkait dengan penjualan, produk baru, promosi, dan sebagainya, peramalan pendapatan. Kalau peningkatan produk biasanya pemeliharaan, bagaimana memelihara produk, memantau, mengontrol ya, kurang lebih itu peningkatan produk. Berarti berbeda dengan bisnis ya, kalau bisnisnya orientasinya langsung ke penjualan. Yang kedua adalah munculnya ide baru, biasanya terkait dengan penelitian-penelitian, riset-riset pengembangan, termasuk skripsi. Skripsi itu juga munculnya ide baru, perangkat lunak baru. Ketika Anda kuliah seperti ini, Anda menerima penjelasan dari dosen begini, kemungkinan ke depan juga akan ada muncul ide-ide baru. Ya. Oh nanti begini ya, begini. Kurang lebih seperti itu. Atau setelah mengikuti kuliah ini, Anda dapat menemukan ide-ide baru. Di tahap kebutuhan ini, penting kita pelajari ada urut-urutan aktivitas ya. Secara teknis pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas ini 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita pelajari satu-satu ya. Tahap pertama adalah mempelajari masalah atau memahami persoalan atau masalah. Pada tahap ini, masalah yang akan dibuat perangkat lunak dipelajari sehingga dapat ditentukan. Ya, kalau saya lihat di tulisan ini ya, ini di tahap ini dalam mempelajari ini dari daftar pertanyaan yang tersusun ini ya, saya blok ini. Dari daftar pertanyaan yang disusun ini sudah kita bisa identifikasi ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Berarti dia berorientasi data. Apakah nanti kita akan tentukan perannya? Nggak ada di sini disebutkan peran-perannya. Ya. Peran-perannya nggak ada. Tapi yang diidentifikasi adalah siapa, di mana, pekerjaan apa, dari mana sampai mana, apa yang terjadi. Nah, kurang lebih begitu. Dengan demikian kita bisa mengidentifikasi bahwa ini nantinya kita akan membuat diagram konteks. Ya. Diagram konteks tahu ya. Nah, untuk membuat itu sebenarnya saya sudah punya 5 ciri ya, 5 ciri menentukan entitas sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Jadi entitas karena dia berorientasi data, maka kita bisa sebutkan entitas apa saja yang ada di situ. Jadi ada 5 ciri entitas. Yang pertama, entitas pertama itu adalah individu atau orang. Ya. Nah ini siapa pemakai, ini kan orang. Yang pertama,
Sehingga kita tentukan siapa nanti akan menggunakan perangkat lunak itu, ya kurang lebih itu. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi itu ini, di mana perangkat lunak itu akan digunakan. Ya, di mana perangkat lunak itu akan digunakan. Misalnya, oh nanti perangkat lunak itu digunakan oleh Universitas Mulia, misalnya gitu. Baik, Universitas Mulia itu ada banyak bidang-bidang, ya, ada banyak bidang-bidang. Kalau kita masuk ke bidang akademik, maka di dalam bidang akademik ada program studi, ada fakultas, ada program studi dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sampai ke masuk ke program studi berarti kita langsung meluncur ke ada aktivitas di program studi itu apa aja, mengajar misalnya mahasiswa mengikuti kuliah, kurikulum dan sebagainya. Maka kita bisa menjurus ke situ. Di mana perangkat lunak itu akan digunakan? Oh, di prodi misalnya. Apa saja proses bisnis yang ada di prodi? Maka kita bisa menentukan data apa aja yang kita masukkan nantinya ke dalam sistem. Nah, ini yang penting ya. Berarti kita juga sudah bisa menentukan kalau itu dilakukan di prodi, maka siapa pemakai di prodi? Tentu saja ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah. Mata kuliah itu siapa ya? Bukan ya, bukan orang ya. Tapi kita bisa tentukan ini, bahwa kalau berorientasi data, maka mata kuliah ini juga bisa mengalirkan data. Data apa yang kira-kira mengalir ke mata kuliah? Paling tidak ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, prodi mata kuliah, SKS, dan sebagainya. Kurang lebih itu yang bisa kita masukkan ke dalam sistem nantinya. Atau bukan kita masukkan, tapi mengalir ke dalam sistem nantinya. Dan mengalir ke dalam sistem kemudian diproses menghasilkan luaran, output. Nah, kurang lebih itu ya. Nah, yang ketiga adalah pekerjaan apa dari pemakai yang dibantu oleh perangkat lunak. Berarti ini adalah peristiwa, ya, peristiwa atau kejadian. Kejadian itu cirinya adalah berawalan P dan akhiran A. Ya, awalan P dan akhiran A, pekerjaan, terus kemudian pemakaian, ya, pendidikan, penggadaian, penjualan, pembelian. Nah, kurang lebih itu bentuk-bentuk peristiwa, kejadian, ya, yang bentuknya adalah kata kerja tadi. Kata kerja, dan dia berdiri sendiri. Ya, bentuknya kata kerja tapi dia menjadi objek, ya, berdiri sendiri, ya, sehingga datanya mengalir ke dalam sistem itu. Dan yang keempat itu adalah berdasarkan objek, benda. Kalau di sini dari mana, berarti kita bisa abaikan ini dulu ya. Nah, benda itu berarti objek, bisa komputer, bisa laptop, bisa apa namanya, kelas, ruang kelas itu di mana ya, lokasi ya. Bisa payung, bisa macam-macam yang selama benda itu datanya keluar masuk ke dalam sistem. Artinya datanya itu mengalir ke dalam sistem. Yang kelima adalah konsep. Konsep itu adalah ini apa namanya? Apa yang menjadikan seperti KRS, KHS, ya, kemudian KTP, ya, KTM, kartu tanda mahasiswa dan lain sebagainya. Ini konsep. Ya. Artinya data-data di dalam konsep tadi itu mengalir ke dalam sistem. Ya, nanti kita belajar bagaimana menentukan ini. Ya. Kemudian semua data-data itu bagaimana caranya kita mengambil, bagaimana caranya memperoleh, itu ada di bawahnya ini. Cara memperoleh kita ada 4 ya. Yang pertama adalah kita wawancara dengan pemakai. Wawancara dengan pemakai. Bagaimana kita melakukan wawancara? Ini ada penjelasan, ada keterangan sendiri ya, yang cukup panjang, walaupun cuma ditulis 1 baris ini aja, wawancara dengan pemakai. Sudah, itu aja, sepertinya mudah ya. Tapi ada penjelasannya nanti. Yang kedua adalah observasi dan pengamatan atau pengamatan lapangan, yaitu mengamati langsung proses langkah-langkah yang terjadi di sana. Ya. Atau kita nantinya akan menghasilkan apa namanya flowchart. Ya. Flowchart itu adalah ya urutan algoritma ya. Langkah-langkah bagaimana mulai input, proses output. Ya. Bagaimana memasukkan data itu ke dalam sistem, kemudian sistem melakukan proses hingga mengeluarkan luaran. Nah, nanti di gambarnya seperti itu.
Ya, itu semua berdasarkan pengamatan kita ya, di lapangan. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner itu biasanya kita berikan daftar pertanyaan, ya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kuesioner. Ya responden itu mengisikannya dengan mudah. Ya nggak perlu harus bertanya begini, harus bertanya begitu, cukup jawab pertanyaan itu dengan mudah. Oleh karena itu, daftar pertanyaan itu juga harus lebih mudah, ya, mudah dipahami maksudnya. Sehingga responden mengisikannya dengan cukup mudah juga, misalnya dengan rentang nilai, ya, rentang nilai. Apakah Anda setuju misalnya gitu? Apakah Anda setuju jika akan dibuatkan perangkat lunak untuk ini, untuk penjualan, untuk pembelian, atau keluar masuk? Tentu saja jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, jawabannya kurang lebih begitu. Ya atau tidak. Atau seberapa jauh Anda memahami apa namanya perangkat lunak ini gitu. Ada rentang nilainya 1 sampai 5 gitu ya. Kalau Anda responden kemudian mengisikannya berdasarkan pengetahuannya itu. Oh, saya nggak begitu paham sih, tapi ngerti juga misalnya. Oke lah, saya beri nilai 3 misalnya, sesuai dengan rentang nilainya dan seterusnya. Yang keempat adalah mempelajari referensi. Ya, referensi ini penting ya. Referensi ini tidak melulu literatur ya, tidak melulu literatur. Juga terkait dengan kajian-kajian sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya yang terdokumentasi biasanya, itu ya. Juga terkait dengan SOP, apa itu SOP? SOP itu SOP, Standar Operating Procedure atau prosedur standar operasional yang ada di perusahaan itu. Misalnya prosedur mengisi KRS, maka langkah-langkahnya seperti itu biasanya sudah mengikuti buku panduan atau panduan akademik, misalnya gitu. Jadi proses itu sudah ada di panduan sehingga diterapkan ke dalam proses mengisi KRS online, misalnya gitu. Nah, hasil pemahaman ini selanjutnya kita gambarkan dalam bentuk model, ya. Model-model tertentu sesuai dengan jenis masalahnya. Masalah bisnis dapat digunakan flow map, juga bisa menggunakan business use case, atau masalah matematis bisa menggunakan grafik, ya, dan lain sebagainya. Ini kita bisa simpulkan demikian. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Sorry. Tadi wawancara ya, saya pun menjelaskan wawancara dengan pemakai. Jadi kembali ke sini, saya menjelaskan ini, walaupun ada pembahasan sendiri, ada contoh sendiri. Wawancara itu ternyata tidak gampang ya, wawancara itu. Ada kalanya wawancara itu tertutup, nah, ada kalanya wawancara itu terbuka. Tertutup jika itu wawancara terkait dengan hal-hal yang apa namanya privat, gitu ya, rahasia dan sebagainya, gitu ya. Perlu kita lakukan wawancara tertutup atau hal-hal yang memang kurang lebih untuk demikian dibutuhkan sehingga tertutup, misalnya kejujuran dan sebagainya. Ini penting tertutup, maka tertutup kita lakukan dengan wawancara khusus di ruang-ruangan gitu ya. Tertutup pokoknya tidak dipublikasikan, walaupun satu ruang ada beberapa orang tapi tidak dipublikasikan, lebih gitu. Yang kedua adalah wawancara terbuka, ya sama, kebalikannya dari tertutup tadi ya, kurang lebih sama, tapi prosesnya terbuka, bisa diketahui banyak orang, sehingga orang itu memberikan masukan-masukan. Ya. Sekarang kita kelompokkan pemakai. Pemakai itu ternyata ada 3, ya, pemakai itu. Pemakai itu ada 3. Yang pertama pemakai siapa itu? Pemakai yang berhubungan langsung dengan sistem yang akan kita buat. Nah, pemakainya itu kurang lebih kita kelompokkan 3 kelompok. Kelompok pertama adalah pemakai langsung, ya. Dia berhubungan langsung dengan sistem yang akan kita buat. Yang kedua adalah pemakai tidak langsung, tapi dia punya pengaruh di mesin itu, apa mesinnya, perangkat lunak itu. Ya. Yang kedua adalah pemakai tidak langsung, tapi dia punya pengaruh. Walaupun tidak langsung menggunakan sistem yang kita buat, tapi dia punya pengaruh dengan sistem itu. Jadi kalau tidak ada orang kelompok ini, maka sistem itu bisa jadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, misalnya gitu. Atau bisa juga terjadi kerusakan dan sebagainya. Nah,
Ini kelompok kedua ini penting juga ya. Walaupun dia agak pakai, tapi dia punya pengaruh. Yang ketiga, kelompok ini paling krusial. Yang ketiga adalah kelompok yang paling krusial, paling menentukan. Siapa dia? Dia adalah regulator, domain. Ya, domain. Domain atau orang-orang yang menentukan kebijakan sistem ini nantinya. Ya. Kalau tanpa orang ini, ya, tanpa kelompok tiga ini, maka sistem itu tidak ada. Sistem itu nggak bakalan ada. Karena memang tidak dibutuhkan, karena nggak ada orang yang membutuhkan ini. Ya. Siapa dia? Pembuat kebijakan, regulator. Ya, namanya regulator. Kita contohkan mesin ATM. Nah, mesin ATM itu punya perangkat lunak di dalamnya, ya. Maka kita melakukan wawancara ketika kita mau membuat mesin ATM tadi, kita akan menggali data dari siapa pemakai mesin ATM ini. Pemakai yang secara langsung kurang lebih adalah nasabah. Yang kedua adalah orang yang memasukkan uang di dalam mesin ATM itu. Nah, ini pemakai secara langsung. Maka kita harus identifikasi itu semua. Kenapa orang yang memasukkan uang ke dalam mesin ATM? Karena penting ini, kalau tidak ada uangnya, mesin ATM-nya nggak bisa jalan. Nah, oleh karena itu di mesin ATM itu ada tombol-tombol khusus yang harus diketahui oleh yang memasukkan uang ini tadi. Perangkat lunaknya tentu saja disetel gimana caranya supaya dia bisa membuka itu kan. Penting ya. Oleh karena itu ini kita harus sudah sediakan. Kurang lebih itu pemakai secara langsung. Pemakai yang tidak langsung siapa kira-kira? Pemakai yang tidak langsung itu adalah bisa jadi tellernya, ya tellernya. Dia memakai dengan jarak jauh misalnya. Tidak langsung menggunakan ini, tapi jarak jauh untuk meminis misalnya, melakukan penyesuaian. Misalnya ketika kita kartu ATM kita passwordnya lupa misalnya, maka kita nggak bisa kan menggunakan di mesin ATM itu. Bagaimana supaya kartu ATM ini bisa kita set lagi passwordnya, ya, PIN-nya itu, ya, di set lagi. Siapa yang nge-set? Tentu kan adminnya yang ada di situ, CS-nya atau customer service itu. Nah, situlah pentingnya kita menyediakan sistem supaya dia terintegrasi ke situ. Nah, oke, kita buatkan itu dan seterusnya. Jadi orang-orang ini penting, termasuk security. Security ini orangnya tidak langsung menggunakan mesin ATM, tapi kalau nggak ada security bisa jadi mesin ATM-nya rusak, ya. Kita nggak tahu rusak atau apa, ya. Terus biarin gitu aja lah, mungkin. Ya. Karena itu security ini juga termasuk orang-orang yang berhubungan tidak berhubungan langsung, tapi dia punya pengaruh terhadap mesin itu. Ya. Yang ketiga adalah domain tadi, siapa aja domain itu? Yang domain itu kira-kira pemilik bank. Pemilik bank itu bisa perusahaan, juga terkait dengan kerjasama dengan bank-bank lainnya, supaya bank-bank itu bisa saling berkomunikasi kan. Ada jaringan ATM bersama, ya, ada ATO, ada sebagainya, bisa dan sebagainya, ini bisa saling kerjasama. Nah, supaya bisa saling kerjasama harus ada aturan, harus ada regulasi yang mengatur. Siapa itu? Bank Indonesia, ini orang-orang, ya, bukan orang-orang, sudah organisasi ini ya. Jadi Bank Indonesia yang mengatur semua transaksi, bahkan transaksi antar negara, ya, antar negara bagaimana kita bisa menggunakan rupiah misalnya nanti ketika kita ada di luar negeri atau di melaksanakan umroh atau melaksanakan haji dan sebagainya, ini semua bisa menggunakan mesin ini ya secara internasional. Kurang lebih itu ya, kita harus pelajari itu semua ya. Nah, kita gali informasinya. Setelah kita temukan itu semua, langkah-langkah itu semua, maka berikutnya adalah kita mengidentifikasi pemakai, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Sebenarnya tahap ini, kebutuhan pemakai ini, ada prakteknya di awal tadi, ketika kita melakukan pemahaman masalah. Jalannya digunakan pun relatif sama, ya. Hanya saja substansinya yang ditanyakan, ya lebih detail, yaitu data atau informasi apa yang akan diproses. Data-datanya lebih detail lagi. Fungsinya apa yang diinginkan lebih detail lagi, bukan hanya sekedar garis besar tadi, ya. Kebutuhan fungsional, non-fungsional, terus antar muka, ya, kinerja dan sebagainya, ini kita
detailkan lagi. Untuk dapat menangkap kebutuhan pemakai dengan baik, kita harus lakukan brainstorming, artinya komunikasi, ya, komunikasi dengan calon pelanggan, calon pemakai. Komunikasi terus biasanya. Bahkan kalau Anda tahu di sini yang ngembangin kerja apa namanya SIAS itu komunikasinya bisa sampai malam gitu. Tentu saja kita sesuaikan, oleh karena itu kita punya jam kerja biasanya. Jam kerja itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai orang kerja ini karena gampang pakai komputer kemudian overtime overload apa namanya, bebannya kerjanya panjang tinggi ya. Nah, itu bahaya itu. Jadi kita perhatikan juga jam kerja tadi ya. Juga komunikasi dengan prototipe. Nah, ini juga untuk menggali data di awal di proses-proses pengembangan perangkat lunak. Nah, dan seterusnya. Kemudian mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Nah, setelah apa namanya di atas ini yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemakai, kita ingin juga mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Contohnya adalah kebutuhan pemakai di bagian akuntansi misalnya. Kita gali informasi apa saja yang diinginkan. Misalnya, oh saya ingin data dimasukkan ke bagian penjualan. Ya, misalnya langsung di jurnal nantinya. Jadi bisa langsung di report, dibuat report nih. Atau oh di bagian akuntansi membutuhkan informasi neraca yang bisa dilihat kapan saja. Kapan saja saya harus bisa melihat neracanya gitu, supaya bisa melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Nah, daftar pertanyaan ini secara garis besar ini ya, ini hanya biasanya ya apa namanya apa yang dipahami, apa yang dibutuhkan oleh calon pengguna. Ya. Tugas Anda adalah memahami ya isinya ini ya. Jadi di sini ya. Jadi data yang dimasukkan bagian penjualan ini setelah dianalisis, diklasifikasikan dan diterjemahkan, maka akan memberikan hasil kebutuhan fungsional seperti apa, kebutuhan antarmukanya seperti apa, kebutuhan unjuk kerjanya seperti apa dan sebagainya, kebutuhan non fungsionalnya seperti apa. Ya. Hanya berdasarkan satu penjelasan ini saja. Hanya berdasarkan satu berikutnya penjelasan. Jadi dari satu ini Anda langsung detailkan lagi kebutuhan fungsionalnya ini, kebutuhan antarmukanya ini dan sebagainya. Ini loh hasil terjemahan kita ya. Jadi nggak sama seperti kamus ya, hampir sama seperti kamus, tapi kalau kamus itu mungkin definisinya pendek-pendek ya. Tapi kalau Anda sebagai developer definisinya panjang gitu. Menerjemahkan satu kebutuhan ini itu bisa panjang seperti ini. Ya kan? Artinya ya tergantung cerdas-cerdasnya kita menangkap keinginan dari pengguna. Oleh karena itu, dengan ini semua ya, dengan 3 ini misalnya kebutuhan ini kita bisa melakukan mendesain ya, membuat model ya, baik menggunakan data flow diagram atau menggunakan diagram use case. Ini atau itu berarti salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Atau di sini ya, atau ya. Kenapa nggak boleh dua-duanya? Karena dua cara ini berbeda. Sudah. Kalau yang pertama ini data flow diagram berarti dia berorientasi data. Ya. Tapi kalau yang diagram use case, dia berorientasi skenario atau berorientasi peran pengguna. Penggunanya itu melakukan peran apa, maka dibuatkan use case-nya. Kasusnya seperti apa dulu? Nah, dibuatkan, digambarkan kasus-kasus ya. Dibuat kasus-kasus. Maka beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini nggak semua pengguna itu adalah mengalirkan data. Bisa juga bentuknya itu bukan orang tadi ya. Bentuknya adalah lokasi, benda, ya. Konsep, waktu, konsep peristiwa. Ya. Ini yang kita identifikasi. Kalau ini yang menggunakan adalah aktor biasanya. Cukup satu aktor. Aktor itu bisa orang, bisa juga sistem. Selama dia menggunakan atau berinteraksi dengan sistem kita. Nah ini bedanya ya. Tapi nanti kita bahas ini lebih detail. Nah, jadi bisa didetailkan. Dan yang langkah keempat adalah membuat dokumen. Jadi yang kita kumpulkan ini ya sudah kita susun ini mulai dari langkah pertama tadi ya
dan mempelajari memahami masalah ini, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mendefinisikan ini. Maka langkah berikutnya adalah kita susun dalam bentuk dokumen. Ini dokumennya disebut dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kita sebut spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement spesifikasi. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu ya. SKPL dibuat harus menyatakan lengkap, ya, secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak. Nah, jadi isinya ya seperti ini, diagram-diagram ini, kebutuhan fungsional dan sebagainya itu muncul di dokumen ini. Termasuk deskripsi lengkap, semua antar mukanya juga harus ada. Ya. SKPL bisa terdiri dari banyak dokumentasi yang saling melengkapi. Kalau Anda nyusun skripsi, maka SKPL itu bisa kita katakan mulai bab 1, 2, dan 3. Nah, itu ya. Itu sudah menunjukkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Langkah keempat, bab 4 itu berarti sudah melakukan tindakan, sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan bab 1, 2, 3. Nah, itu. Oleh karena itu, kalau deskripsi biasanya terkait dengan rekayasa perangkat lunak, membuat perangkat lunak, maka Anda presentasikan bab 1, 2, 3 dulu. Ya, biasanya gitu, dipresentasikan dulu. Ini, seperti ini, nanti di hadapan dosen penguji. Dosen penguji akan mengevaluasi itu. Nah, oleh karena itu, di perguruan tinggi inilah, di prodi inilah, Anda belajar bagaimana nantinya akan menyusun perangkat lunak, gitu, kurang lebih gitu ya. Sehingga ketika nanti lulus ya, bekerja, Anda sudah tahu, hafal ya, langkah-langkah bagaimana menyelesaikan masalah membuat perangkat lunak di perusahaan masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya langkah-langkahnya. Nah, di sana kemudian ada banyak pengembangan di industri. Ya. Nah, langkah kelima adalah mengkaji atau melakukan review dengan pelanggan biasanya. Ini biasanya ada kesepakatan, ada kontrak. Ya. Saya rasa nggak perlu dijelaskan terlalu panjang kalau di review. Nah, yang paling penting adalah membuat dokumen ini. Ya, karena di dokumen ini supaya tidak terjadi komunikasi di awal ya. Yang di awal itu saya pernah jelaskan gambaran pohon ya, bandulan ayunan yang diharapkan oleh klien kemudian diterjemahkan oleh developer mengumpul data observer ya. Anda ya, tim itu kemudian salah menerjemahkan kebutuhan dari pelanggan. Ini jangan sampai terjadi, biasanya gitu ya. Oleh karena itu kita detailkan menggunakan dokumen ini. Nah, tugas Anda hari ini sampai minggu depan, ya, tugas Anda hari ini sampai minggu depan adalah melakukan mengumpulkan contoh dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau contoh dokumen software requirement spesifikasi. Boleh bahasa Indonesia atau boleh bahasa Inggris. Ya, itu ya. Boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau Anda cari pakai bahasa Inggris ini SRS namanya, maka Anda mungkin ketemukan dokumen dalam bentuk bahasa Inggris. Boleh aja, biasanya di situ juga ditulis dalam bahasa Indonesia juga. Banyak contoh-contoh yang sudah terbit ya dari para pekerja industri di bidang rekayasa perangkat lunak. Saat ini sudah luar biasa banyak. Jadi contoh tugas Anda hanya mengumpulkan itu aja. Ya, mungkin kuliah di sini sampai di sini.